Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik prospek pariwisata Sulut tahun 2023. Ini tentu mengakhiri tahun 2022, saya kira tidak ada salahnya apabila kita bincang-bincang salah satu prospek, salah satu andalan nanti ya akan atau peluang daripada Sulawesi Utara di 2023 yaitu pariwisata. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang narasumber itu Dr. Kandidat Merdi Ervina Rumincap. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya meminta untuk mengajak berbincang-bincang ke Dr. Merdi, tentu saya memberikan kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Thank you, Swin. Halo Tribuners, ini kita ketemu lagi. Ini 2 tahun ini baru pertama kali saya diundang di studio, dan studionya sangat baik ya, sangat bagus. Ini tandanya Tribun sudah semakin siap menjadi TV digital, menjadi campaign digital partner untuk semua news ya. Dan terima kasih, saya Merdi Ervina Rumincap, biasa dipanggil Melan. Saat ini saya memang lagi menyelesaikan studi saya di University Indonesia, dan juga untuk khusus environment, makanya saya tertarik dengan pariwisata serta komunikasi politik di Pajajaran Bandung gitu. Mudah-mudahan semua finish awal early year atau mid of year. Gitu, kira-kira begitu. Sementara aktivitas saya selain tinggal di Jakarta, saya bekerja dengan vintage orang Jerman yang menurut saya juga kita harus banyak belajar dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat, yang lain tentu nanti terlihat di bincang-bincang ini ya. Merdi, kita langsung bincang-bincang terkait prospek pariwisata di Sulawesi Utara tahun 2023. Kita tahu bersama bahwa Sulut ini merupakan satu dari 5 daerah yang ada destinasi pariwisata super prioritas, yaitu di Likupang, Minahasa Utara, dan mungkin paling kecil dari 5, tapi paling tidak untuk daerah sebesar Sulawesi Utara ada gelontoran uang 2 triliun lebih untuk pariwisata. Saya kira luar biasa ya, luar biasa. Dan itu diakomodir di Likupang selaku salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Dan saat ini di tahun ini kemarin sudah jalan bahkan ya, bahwa ada 1,8, kalau 1,3 atau 1,8 triliun yang sudah digelontorkan di area Likupang, dan kabarnya lagi dibangun hotel dan berbagai macam fasilitas penunjang di Likupang. Dan menteri seperti kita ketahui bersama, Sandiaga Uno ya mungkin hampir tiap bulan ada di Minahasa Utara ya. Kemudian kemarin juga ada Desa Budo masuk 50 Desa Budo Desa wisata masuk 50 besar ya, 50 besar. Ini luar biasa saya kira. Ini potensi-potensi yang ada. Dan seperti kita ketahui juga sebelumnya Sulut sudah ada Bunaken ya, Taman Nasional Bunaken dengan lautnya yang indah. Kemudian ada potensi wisata pendukung lainnya di kabupaten kota yang ada di Sulut. Itu yang merupakan tabungan kita, potensi kita yang ada di kita hari ini. Pasca pandemi sudah kelihatan, sudah ada Pak Gubernur melakukan lobby ke Korea ya. Kemudian ada juga ke Jepang ya, sudah lebih dahulu. Mungkin Merdi, yang ingin saya perbincangkan adalah dengan potensi yang ada, kira-kira apa yang Sulut boleh dapatkan di tahun 2023, atau apa yang harus dilakukan oleh gubernur dan bupati di kabupaten kota untuk mempercepat akan masuknya turis-turis ya, di baik lokal maupun asing ke Sulawesi Utara. Gimana? Oke, tahun 2023 itu sebetulnya tahun yang menarik ya buat saya ya, yang menarik dan penuh harapan. Jadi kalau ada orang informasinya 2023 is a dark year, menurut saya, buat saya shining year gitu.
Jadi sesuatu yang menurut saya akan membuat orang sebetulnya memiliki adrenalin tersendiri, termasuk Sulawesi Utara. Nah, kalau dengan Sulawesi Utara itu sebenarnya kita tutup mata aja udah indah banget. Saya kemarin menyetir dari tol Manado ke Bitung itu kurang lebih 22 menit, dan saya melihat sesuatu like Switzerland. Jadi mata kita dimanjakan banget, nggak ada jalan tol seindah itu, sweet. Jadi kalau kita bener-bener menghayati sebuah produk Tuhan atau menghayati sebuah kondisi alam, itu kita harus angkat tangan. Tol terbaik dengan view paling bagus salah satunya adalah di Sulawesi Utara. Itu pertama. Terus kedua, bisa jadi jualan ya. Wah, itu jualan banget. Jualan banget ya. Jadi kalau kita gini loh, ada orang space kecil aja dia akan rela datangi dan antri-antri hanya untuk melihat itu. Demikian juga tol itu jualan. Makanya aku bilang mahal pun nggak apa-apa. Orang pulang perginya hampir 100.000, jadi mahal itu nggak apa-apa. Karena kita dimanjakan. Nah sekarang ketika kita dimanjakan, like kita ke Labuan Bajo, ke Padar, kemanapun, ketika mata kita dimanjakan, sesungguhnya kita dapat apa sih? Ada orang tidak terlalu menghargai tentang keindahan pariwisata itu. Sebenarnya inner and ownernya tuh benar-benar harus kelihatan. Nah, saya kebetulan 2 minggu ini memang salah satu beberapa hari terakhir ini dengan beberapa profesor dan juga promotor saya dari Universitas Indonesia. Jadi mereka ikut mengklarifikasi apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, termasuk apa yang kita rasakan ketika berada di Sulawesi Utara. Nah, ada beberapa hal yang menarik di Sulawesi Utara. Sesungguhnya Sulawesi Utara itu bisa menjadi paket yang hidup ya. Paket yang hidup itu apa sih? Kalau kita misalnya ke Israel atau kita ke Arab atau kita ke beberapa wilayah, paket yang hidup itu adalah ketika Anda masuk di satu wilayah, Anda akan begitu sangat ketat untuk memperlihatkan atau diperlihatkan terhadap potensinya. Itu baru potensi. Terus kemudian apa yang ada dalam potensi itu? Sebenarnya kalau Sulawesi Utara yang harus kita tahu, kita sebenarnya udah mulai masuk di budaya yang lebih ramah dan menyenangkan. Jadi tahun ini nyaris di Manado saya melihat tidak ada terlalu banyak sampah dibanding kemarin. Saya benar-benar appreciate ya, mulai dari pantai, kemudian di wilayah termasuk Malalayang yang sudah ditata dengan baik, dan menurut saya itu interesting gitu. Jadi mau hujan, mau panas, mau itu di sana enak. Termasuk kalau kita misalnya datang, kita pengen langsung berenang, di situ udah disiapin. Dan itu menurut saya itu langkah yang sangat maju gitu. Dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang Sulawesi Utara tuh sebaiknya memang harus sadar ini nggak gampang nyiptain ini. Jadi harus dijaga, dan orang-orang kita tuh harus benar-benar concern lah, itu harus diperlihatkan oleh orang kita gitu. Kemudian beberapa wilayah yang saya kunjungi mulai dari Likupang itu di 4 wilayah kan, masih di daerah DSP, kemudian masuk ke Lembe, Bitung, kita masuk ke Tomohon, kita masuk ke Rurukan, kita masuk ke Bukit Kasih, Kongkoan, dan berakhir di Manado, Malayang. Semuanya itu sebenarnya dalam satu paket itu kita bisa mengambil tourism 1 week, 1 minggu untuk turisme lokal, dan artinya bisa dijual ya. Iya, bisa dijual. Dan untuk turisme dari luar itu sampai 1 bulan tuh cukup. Kan ada orang misalnya nanya, artinya potensi kita cukup untuk ditawarkan dan dinikmati selama ini ya. Bisa. Tapi karena ini udah akhir tahun, masuk 2023, sebaiknya kesiapan kita dalam hal rule, dalam hal juga tata kelola, dalam hal kesiapan kita tuh udah harus komprehensif. Kita harus duduk bersama nih, Swin. Nggak cuma pakar lingkungan, media, kemudian orang hotel, terus Pemprov, dan pemandu wisata, semua harus duduk bareng. Apa yang harus kita buat untuk mensinergikan semua ya? Iya, kita harus bicarakan paket apa nih yang menjual. Nah, seperti ini waktu G20 di Bali, saya kebetulan hadir pada end of G20-nya ketika semua negara masuk ke Bali. Saya lihat mereka persiapannya sangat matang. Tapi saya menilai gini, kalau tari kecak kan kita tahu ya, semua turis yang melewati wilayah itu harus nonton tari kecak.
mau enggak atau tidak tuh harus nonton, kecuali nggak masuk di situ, beda Itu lagi. hebatnya Bali ya. Iya. Dia Dan sekali Tari Kecak tampil itu ada 1.100 sampai 1.200 orang. Mereka mendapatkan kurang lebih 700 juta sampai 801 kali tampil. Satu kali tampil. Jadi kalau satu hari ada 3 kali, kan itu 1,5 jam kurang lebih. Jadi kalau ada 3 kali berarti mereka earn more and less 2 miliar untuk satu tempat itu. Jadi kayak gitu nih, kita tuh bener-bener harus, lu kurang apa? Oke, gue finishing deh. Kamu kayak gimana? Oke, aku finishing. Nah, kalau misalnya kita duduk bersama, ketika rule itu dibuat, termasuk penjagaan lingkungan, karang, kemudian sampah, kemudian hotel, ketika kita masuk di Manado itu udah ada tawarannya nih. Berapa sih sekarang cetak-cetak tempat? Nih kamu mau ke sini, jaraknya 20 menit. Kamu bisa stay di sini karena ini apa yang kamu lakukan. Terus yang kedua, nih kamu sini gitu. Jadi orang udah tahu, oh kalau ke Manado itu habisnya 10 hari itu 10 juta gitu, atau habisnya 10 hari itu 1 juta kalau mau yang les, kalau yang mau nggak ada hotel, nggak itu. Jadi apa yang kita tawarkan itu bisa mengena. Itu kayak Labuan Bajo sih sebenarnya. Sebenarnya gini, kenapa Labuan Bajo itu begitu sangat cepat? Karena intervensinya cepat. Sebenarnya kalau kita ya, kalau gubernur, terus dari Bupati Minahasa Utara, kemudian dari Bitung mau kerjasama, mau nih aku siapin ini, memang tidak segampang yang kita bicarakan. Tetapi ketika kita mulai dan mencoba perlahan-lahan terus membenar-benar, orang tidak akan upset datang sini, orang tidak akan kecewa. Kurang lebih seperti itu sih dulu. Artinya melihat ini ya, melihat tadi sudah diungkapkan ya bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa Sulut itu potensinya sebenarnya lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup ya. Tadi ada pantai, ada gunung. Ada pantai, ada gunung. Kemudian tadi dikatakan ada ya dengan dibangunnya areal katakanlah tempat foto-foto apa ya di Malalayang ya, itu menambah ini ya bahwa pemerintah Kota Manado siap untuk ini. Tapi kan Manado tidak cukup. Minut tidak cukup untuk bekerja sendiri untuk menghasilkan suatu Sulut yang luar biasa di bidang pariwisata. Bitung tidak cukup. Tadi saya yang harus dilakukan adalah kolaborasi. 16 wilayah kan? 15 wilayah. 15 wilayah. Dan tadi dikatakan bahwa kita harus jualan misalnya tadi dikatakan ada beberapa tempat wisata itu bisa dijual seminggu, paket seminggu, weekend ya. Weekend paket seminggu. Saya kira itu orang Manado bilang susah-susah gampang ini. Iya, paket seminggu artinya sebetulnya hall-nya Sulawesi Utaranya gitu. Jadi misalnya hari pertama, kedua mungkin dia di Lembe, hari ketiga, keempat dia masuk ke gunung. Dan itu kan harus diatur dan misalnya di Lembe dia apa yang dia bukan hanya lihat, kalau dia lihat hanya Lembenya mungkin 1-2 jam pulang selesai. Di Lembe selain alam yang tersedia yang harus dia lihat, laut, apa yang ada di sana, ada tarian ada harus apa itu kan udah gitu, itu bagian yang imik-imik ya, yang kecil-kecil kan yang tarian. Nah gini, kalau misalnya saya itu, kalau kita belajar wisata itu sebenarnya kalau di kita itu sampai dia ilmunya harus kuat gitu ilmu kuat, karena kita membicarakan tentang uang, membicarakan tentang manusia, membicarakan tentang hobi, membicarakan tentang pleasure, kebahagiaan atau kepuasan, dan juga membicarakan tentang apa yang namanya sistem kombinasi. Kan kalau Aswin punya banyak duit nih, udah punya 1 M hanya untuk spend di Manado, pasti yang terbaik yang kamu dapat. Nah itu digolongin, kelas ini masuknya ke sini, kelas ini masuknya, dan dijadwalkan dalam arti inilah yang namanya kolaborasi. Ketika kita jualan, kita harus informasikan dalam 1 tahun ada 5 event besar di Manado. Misalnya fishing untuk Minot kan, Minot kemarin udah coba yang fishing, dan itu menurut saya langkah yang paling bagus ya, karena laut tuh orang-orang fishing tuh sebenarnya orang punya money gitu kan, mereka punya kapal, mereka punya, dan mereka spending. Kemudian ada yang fishing, diving, terus ada yang flowernya di atas kan di Tomohon festival. Kemarin di Lembe tuh festival Danau Lembe. Kemudian yang kita tambah mungkin dari Kota Mobagu atau festival kentang di Modo-Indi. Tanaman kentang. Ini 5 ini dibikin agenda dalam 1 tahun, agenda-agenda besar. Jadi kita nawarin. Nah,
ini kan gini, turis-turis ini kan ngelihat di Instagram ya, atau orang-orang lokal Indonesia melihat, oke aku mau ke Manado, tapi sebenarnya mereka bilang, kenapa? Karena jadwal kita tuh nggak ada. Pertama, jadwal itu penting. Kedua, kolaborasi, kita nggak boleh ninggalin apa yang namanya pekerja wisata, paket-paket wisata. Jadi paket wisata itu udah tahu. Jadi sejak awal kita udah tahu. Kalau misalnya bulan Juni Juli pantai indah, tenang, terus mau ke Bunaken, ini berarti Anda harus high cost. Bayarnya high cost. Tapi ketika Anda misalnya datang Desember atau Januari, Anda bayarnya lebih sedikit tetapi biaya tiket mahal. Jadi harus itu, dan itu kajian. Nggak boleh kita misalnya nyiapin pariwisata, kalau kita memang mau jualan pariwisata ya, nggak boleh kita nyiapin pariwisata kita hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan nanti buying time, atau misalnya kita nanti waktu akan berbicara. Nggak boleh. Itu kayak Labuan Bajo, saya lihat satu restoran Italia udah 10 tahun berdiri situ. Even 5 tahun pertama dia zero, alias sebenarnya nggak punya apa-apa gitu kan, tapi dia mengkawinkan dengan pantai apa semua. Bisnis itu seperti itu. Kemudian di sini saya lihat banyak sekali restorannya mati. Pertama naik Tomohon, kan, restoran dengan food originally Minahasa yang sebenarnya itu jualan banget. Kemudian Tondano, dari antara Tomohon ke Tondano tuh semua restor nyaris hancur, rusak. Ya kita harus akuin itu. Kemudian dampak pandemi pasti ya. Iya, pandemi sama sebelumnya juga. Sebelumnya. Artinya intervensi pemerintah sudah nggak ada. Kita kalau kayak gitu, kita jual aja gitu loh. Kita jual untuk bisa diperbaharui, diminati gitu. Kurang lebih begitu. Ini Tribuners, saya kira menarik ya apa dikatakan oleh Dr. Merdi, bahwa pariwisata Sulawesi Utara ini sebenarnya menarik. Kita punya potensi sekali lagi. Hanya memang apa yang kita lakukan sehingga pemerintah ya, ini kolaborasi, jadi seluruh stakeholder pariwisata saya kira. Dan yang tidak kalah penting adalah tadi dikatakan adalah intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah seperti dikatakan, misalnya kan setiap tahun ada aja di secara perekonomian ada naik turun ya. Yang punya power untuk melakukan intervensi tentu pemerintah. Ya itu pertama. Kedua, misalnya tadi dikatakan misalnya banyak yang mati, misalnya rumah makan, kafe-kafe. Ini ada apa ini ya? Tentu pemerintah juga harus melihat apa sulit, atau karena mereka kesulitan untuk pengembangan, apa yang harus dilakukan. Misalnya pajaknya diturunkan, misalnya mungkin diberikan kemudahan-kemudahan, atau pemerintah menjual, misalnya ya orang Korea datang di sini, lihat, boleh, siapa tahu mereka bisa kolaborasi dengan yang di ini atau apa aja ya. Gini, kan ya. Aku kasih contoh ya. Ini di Rurukan ya. Rurukan itu kan ada tempat yang bisa melihat Likupang, ada yang bisa melihat Danau Toba. Saya tanya, ini dikelola siapa? Katanya dikelola oleh kelompok gereja. Oke, fine gitu kan. Tapi dia mati off. Always 3 tahun aku bilang, kenapa permainan nggak kasih ke saya yang kelola gitu. Contohnya saya. Artinya kita ada banyak yang kita bisa heading atau kita bisa tawarkan ke orang-orang kayaknya orang Manado. Lo coba kelolanya ini gue kasih 20 tahun gitu kan. Sampai di mana? Tapi itu di bridging juga. Mereka tuh sanggupnya kayak gimana? Kita coba. Dan itu harus ada tim khusus untuk menilai. Nah, itu hidup kan. Terus mastering itu keren banget loh, Swin. Pernah pergi kan? Ya kita minum saguer, terus kita masuk bayar, fine. Dan malah saya mendorong. Dan kelihatan khas lokal ya. Jadi, lokal Minahasa banget. Itu to be honest itu melebihi gunungnya Bali itu loh, yang di Ubud. Serius, itu dinginnya enak, terus wah keren banget. Terus kalau ada orang ke situ pasti ingin balik lagi. Itu kan yang kita harapkan kan. Jadi dengan mempertahankan view yang view sama original pohon seho kan. Terus kemarin saya ke Lembe kan, saya udah bilang bahwa kenapa kapal untuk turis sama kapal untuk lokal itu disamain. Pertama, orang turis tuh selalu mau nyaman, apalagi ada duit. Kedua, safe-nya, walaupun itu misalnya hanya 10 menit, kita tuh harus mengamankan mereka bahwa dengan safe, karena ketika kapal gede lewat, ombaknya agak gede, itu langsung kebalik gitu loh. Jadi kita harus amankan. Terus mereka informasikan, oh itu pernah ada
tapi cuman sekitar 2 minggu akhirnya mereka jadi lokal lagi. Itulah yang namanya intervensi pemerintah. Jadi walaupun misalnya mereka tetap aja kapal untuk turis, tapi mereka harus diganti biaya angka minimalnya. Itu kayak pesawat Susi Air masuk ke Papua, jadi mereka tetap terbang tiap hari, tapi kalau kosong dibiayain oleh pemerintah. Itulah maksudnya, kan pemerintah kan memang harus ada anggaran gitu kan. Itu ada anggaran khusus untuk pengembangan wilayah-wilayah. Nah, memang tidak mudah, Swin. Aku rasa tidak mudah. Tapi kalau kita punya grand design, disitulah kita akan mulai. Pertama mulai dari jadwal wisata, kedua dari tempat, ketiga kunjungan, kelima paket, terus kemudian keenam siapa-siapa yang kita undang, dan ketujuh kolaborasi dengan banyak orang yang tertarik di pariwisata. Orang Sulut itu sebenarnya jago ngelobi ya. Ketika siapa ngelobi siapa gitu kan, investasi, atau misalnya kayak di Minut yang pernah aku usulin, land yang kosong udah kasih aja 1 hektar, lo gue kasih 30 tahun deh, kamu bikin apa. Kalau ada 10 orang yang bikin community di situ, dan misalnya yang 10 itu Riyadi Group, kemudian Salim Group, kemudian Aswin Group, Melan Group, terus yang punya duit, menurutmu itu pasti akan hidup lah gitu kan. Landnya bilang aja, jadi daya tariknya misalnya aku kasih dia landnya 20 tahun 30 tahun gitu, pakai surat, pakai letter, dan pakai jaminan. Jangan-jangan ketika mereka bikin bagus-bagus, orang langsung bilang ini tanahku gitu kan. Keabsahannya juga harus jelas. Jadi kalau udah paket begitu, udah dikombinasi dari Manado sampai ujung Kota Mobagu, demikian juga sebaliknya, ini nggak ada celahnya. Dan dia harus di rolling begini, turis kita harus diatur memang, nggak suka-sukanya. Abis itu aku dan continue sehingga turis yang mau datang kan dia sudah tahu, misalnya bulan Januari, Februari sampai Maret di Manado ada apa, kemudian gimana. Kan dia harus, karena orang kan luar negeri atau turis lokal juga, turis nasional juga mendatang kan, dia harus tahu apa yang harus ini. Sehingga dia juga sudah menyiapkan uang untuk, dia nggak boleh blank. Misalnya begini, ke Manado itu paket 100 juta, apa sih aku dapatin dengan 100 juta? Come on, kalau dalam 100 juta satu tahun misalnya ada 1.000 orang, kita dapat berapa? Kan? Jadi jelas gitu. Nah, kedua, itulah yang membuat kita memiliki modal intervensi untuk menghidupkan kembali tempat yang hampir mati atau hampir punah atau memang tidak berfungsi gitu kan. Terus kemudian yang juga menarik buat saya misalnya Lihaga Pak Korompis membuat itu sangat perfect menurut saya. Pulau kita banyak, Swin. Kenapa kita nggak rela hati misalnya kasih ke siapa nih, kamu kelola dong, bikin 1 cottage, kayak bikin 1 villa gitu kan. Uang bukan uang kita kok gitu kan. Masa kita rugi gitu hanya atas nama kita kasih dia ngelola 30 tahun. Inilah keikhlasan dari pemerintah atau apa untuk memberdayakan land-land yang kosong. Gunung pun kalau perlu, Gunung Lokon itu kita nggak usah itu ya, tapi tempat-tempat lahan kosong kita fasilitasi orang-orang untuk punya villa di situ. Sekarang pertanyaannya saya ke Aswin, kalau Aswin ditelepon Pak Oli Dondokambe nih, Swin, kamu dapat 1 hektar di kaki Gunung Lokon, menurutmu kita pasti akan jadi teori terdesak ketika kita pikir apa yang harus saya lakukan? Apa yang bikin nih? Satu, aku mau jual pisang goreng di sini, aku mau jual ubi goreng di sini, tapi ubi goreng yang enak atau apa yang the best ubi goreng in the world, yang sebenarnya itu cuman pakai rica-rica dan gorakan gitu kan. Kira-kira seperti itu gitu. Kalau saya ditelepon, ada 1 hektar di Lembe, langsung berpikir apa yang jadi ini bisa gitu. Kira-kira begitu lah. Jadi benar, saya kira menarik ya apa yang sudah dibincang-bincangkan ini terkait dengan prospek pariwisata di Sulawesi Utara. Prospek kita sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan tersirat tadi dari Dr. Merdi bahwa kita lebih mudah untuk sebenarnya menata akan pariwisata di Sulawesi Utara, karena areal kita ini sudah tersaji. Tuhan sudah memberikan, memang sudah ini blessing blessing banget ya.
Saya teringat di Malaysia katanya yang waktu bikin tempat judi itu areal yang susah, yang apa ini Ya. Tandus dan daerah daerahnya itu susah. tidak ada orang yang membayangkan itu. Saya pernah ke sana, dingin, apa, daerahnya pokoknya jauh lah. Kemudian pengusaha ini dia bikin dengan anggaran yang luar biasa besar, dan itu menjadi tempat wisata yang luar biasa. Ada kalau tidak salah itu ada hotel terbesar dengan jumlah kamar terbanyak di dunia. Kemudian ada tempat judi sih, ada tempat judi. Poinnya adalah di Sulut mungkin tidak perlu sebesar yang dikeluarkan di Malaysia itu. Kemudian ini kalau menyiratkan apa yang Dr. Merdi katakan tadi, tidak Aku membutuhkan kandidat itu. ya, belum Kandidat ya. Ya, jadi itu Tribuners ini merangsang ya, ini di akhir 2022 kita harus punya optimisme untuk merangsang pariwisata kita agar supaya di 2023 ini kita mampu ya, mau selling, untuk kita ya, selling. ya. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Mungkin mindset kita atau apa yang kendala paling pertama tuh SDM sebenarnya ya, nggak boleh, kita tuh harus mengakui bahwa kita sebenarnya belum siap untuk terima tamu gitu. Jadi tamu apa yang kultur kita, uang kita atau apa kita yang belum culture, SDM, kemampuan, misalnya kemampuan cara menanggapi, misalnya kolaborasi itu. Kalau di Likupang itu kan dibikin rumah-rumah wisata yang dibantu, tapi rumahnya kadang jadi tempat tinggal kita. Spraynya itu harusnya standar putih yang katun, yang ada apa ketebalannya itu kita abaikan menjadi bunga-bunga dengan alasan supaya jangan kotor, kelihatan kotor. Padahal turis mau yakin bersih nih aku tidur di sini kan. Terus kemudian kita menganggap bahwa uang itu terlalu kecil kita terima. Iya, karena memang tidak kontinu. Ya. Jadi ketika uang itu diterima terus menerus, itulah uang, mau 25 perak atau mau 250.000 atau 2,5 juta, ketika ada kontinuitas dalam pendapatan uang itu akan menjadi uang yang besar gitu kan. Kemudian selain SDM, saya pikir fasilitas yang memang masih sangat terbatas. Kita punya tempat indah tapi toiletnya nggak indah gitu kan. Terus kayak kita bikin apa sih ini, Gunung Lokon itu kan kalau orang ke sana tuh sebenarnya keren tapi nggak ada toilet di atas. Kalau mau bikin itu jadi kunjungan wisata, toiletnya harus ada dong, minimal 3 titik. Terus harus ada tempat-tempat pemegangan ketika orang mendaki dan merasa safe. Jangan berpikir bahwa tempat itu udah alamnya alam banget, lu naik aja deh. Tapi kita tidak sadar bahwa itu licin segala macam. Orang setengah akan berpikir untuk naik ke atas, kemudian misalnya di Kongkoan, tapi yang paling menurut aku yang harus segera dijamah sih Bukit Kasih. Bukit Kasih itu sebenarnya ya, kalau kita bikin kayak tarik kecak di situ, yang hadir wajib bayar untuk untuk nari-nari maengket atau apa, terus kemudian dia ikut bernari, itu earn banget gitu. Tapi itulah ya, kalau misalnya katanya akan dibuka Korea ke Manado. Kemarin kan, iya waktu 2 tahun lalu kan China China itu kan udah kelihatan, walaupun menurut saya untuk segi kesiapan kita belum terlalu ada ya, tapi oke lah. Tapi kan ekonominya meningkat, orang-orang jadi sangat produktif, orang-orang jadi dagang, yang sebenarnya akhirnya membuat budaya baru buat orang Manado. Yang punya cabai, punya durian di rumah, dia tiba-tiba bawain ke sini. Itu benar, Swin, untuk menghidupkan sebuah wilayah. Tapi itu akan lebih benar kalau itu diatur. Nah, peraturan kita itu sangat longgar. Kalau aku lihat di Sulawesi Utara, peraturan sangat longgar gitu kan. Kalau orang buang sampah nggak ada rasa malu, memang ada tempat sampah kok situ gitu loh. Kenapa kita nggak simpen? Hal-hal kecil sebenarnya, tapi sangat berpengaruh ya. Jadi SDM, terus kemudian fasilitas, kemudian pemerintahnya memang harus turun tangan yang punya itu. Dan saya rasa gini ya, sorry ya ini, kalau misalnya dalam 1 dekade atau 6 bulan pemerintah menjadikan tempat kita itu wilayah leisure-nya atau wilayah kebahagiaannya, dia pasti akan mikir, Swin. Nggak ada rencana ke luar negeri. Memang sih kalau saya sih pengennya kalau misalnya itu keluar negeri, tapi kalau kita spending di sana 200 juta, di sini udah dapat apa?
udah benahin apa, misalnya satu ASN atau satu apa, pemerintah atau satu pejabat. Kalau kita ada 500 pejabat, taruhan deh, sekali jalan ke Eropa pasti 200 juta minimal. Kalau yang apa misalnya 1000 kali 200 juta, menurutmu dapat berapa? Enggak lah, walaupun itu jalan-jalan walaupun itu jalan melihat anak atau apa, whatever lah, dengan segala any reason. Tapi kalau Anda misalnya punya rasa keinginan membangun Sulawesi Utara, ya istilahnya kita bayar harga lah gitu kan. Dan kita melihat hasilnya loh. Teamwork harus dibikin semua, dan misalnya Aswin untuk menggerakkan media gitu. Media yang khusus membangun pariwisata Sulawesi Utara. Termasuk sekarang kan memang pemerintah kita sudah ada yang bikin TikTok, Instagram tentang itu, Sulut. Itu diperkaya. Kalau bisa sehari itu ada 100 konten. Itu menjual banget kok. Kayak di Jogja tuh ada satu sawah cuma dibikin kain-kain putih, yang hadir di situ dalam 1 bulan bisa 10 jutaan. Kali 10.000. Sawah besar bikin kain putih. Artinya kan, ini ya, kita harus membuat inovasi kreatif inovasi ya, untuk kemudian yang tidak kalah ini yang sempat disentil awal oleh Merdi tadi ya, terkait dengan ini kan untuk menjual ini kan butuh travel untuk ini kan leader travel. Jadi mungkin Sulut ini dia akan paketkan dengan apa? Misalnya gabung dengan Filipina Selatan. Misalnya Cebu, Sulut, Raja Ampat atau apalah, terus Makassar, terus masuk ke itu kan yang Sulawesi Tengah yang punya dulu danau sama laut itu kan agak lost ya dia ya. Kalau kita pakai paket misalnya dari Minangkabau, terus kemudian masuk Bitung masuk Manado, terus Gorontalo, terus kita langsung ke Labuan Bajo atau ke Papua dulu. Itu dibikin begitu. Jadi itu. Karena kan turis mau datang ke sini dengan apa? Dia langsung Jakarta dulu ya. Dia udah habiskan uang di Jakarta dulu. Gimana kalau dia langsung di sini kan? Jepang itu kan paling dekat dengan Manado kan. Kita coba aja daerah flight situ. Jepang, Korea. Terus orang Filipina itu yang kaya-kaya senang liburan loh, Swin. Mereka pasti itu stay. Dan kemudian gini loh, saya juga pikir-pikir kan, kalau daerah ini memang ingin menghasilkan uang, daripada kita cuma nengok-nengok Malaysia dengan keuangannya dan Singapura, udahlah satu pulau kita relakan hanya untuk turis. Mereka mau ngapain di situ? Silakan, terserah. Tapi mereka bayar mahal gitu, masuk di situ. Mereka mau kan bawa kapal pribadi atau whatever. Di Nusa Utara banyak sekali pulau-pulau kosong kan. Dikasih aja kontrak atau apalah namanya yang tidak melanggar aturan kan. Tidak melanggar aturan, dan kedua fleksibilitas tinggi, sama kita memastikan ada angka minimal yang kita dapat di situ. Siapa sih nggak mau daripada kita misalnya bisnis yang merusak lingkungan atau apa, itu kan mereka pasti menjaga lingkungannya. Dibangun hotel yang bagus, mau terserah mau apa, tapi yang datang di situ bukan orang Indonesia. Karena atas nama agama dan hal-hal lain kadang-kadang kita memang harus ada aturannya. Protect, Yang datang tuh orang luar wajib, dan dia harus bayar minimum payment misalnya $500. Kayak Malaysia kan orang Melayu nggak bisa ke daerah judi kan. Nggak bisa, harus ada paspor. Artinya ini hal-hal yang dilakukan untuk untuk memprotek budaya, memang nggak mudah memprotek kultur yang nggak mudah. Tapi poinnya adalah bagaimana pariwisata ini adalah salah satu mata pencarian yang yang prospek ke depan ya. Itu pariwisata ini adalah salah satu ladang pencarian. Selain kan Sulut udah pertanian tapi makin lama habis pokoknya banyak lah, kita punya komoditi adalah kelapa, cengkih yang bukan naik ya, tapi lahannya makin tergusur. Benar. Dan kenapa kita hari ini bincang-bincang pariwisata, karena pariwisata ini justru adalah menjemput uang. Menjemput uang, masa depan. Swin terus terang Swin ya. Aku rencana mau kalau pensiun di sini tuh. Sudah ada gambaran mau dibikin apa tuh, aku udah ada di benakku. Event itu memang saya. Tapi kalau misalnya dari sekarang udah kita dapat land satu, saya mikir ini orang-orang Batak kaya gue masukin ke sini nih. Bener gak? Iya.
Saya kira ini Tribuners bahwa bincang-bincang melihat ini ya paling tidak ternyata prospek kita ya di pariwisata kita punya keindahan alam yang cukup untuk menjual itu. Ya. Tidak juga mudah-mudah sekali tadi Merdi sudah mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang menjadi kelemahan kita, sumber daya manusia. SDM itu memang masih membutuhkan ini ya, kemudian kapital ya, modal kita membutuhkan modal, kemudian pemerintah mungkin harus didorong lebih kreatif lagi ya, inovasi dan ya pokoknya tadi dikatakan banyak hal-hal yang memang tidak mudah ya untuk tapi yang perlu digarisbawahi bahwa alam kita Tuhan sudah menyediakan ini sudah ada laut gunung alam yang luar biasa ya, yang luar biasa. Tidak semua daerah, semua tempat ada ketiga hal ini. Iya. Di Sulawesi Utara banyak orang bilang bersyukur ada ya tiga ada hal semua ini. Saya kasih contoh aja ya, di Lembe itu ya, Lembe itu kita tidur di apa aja tuh itu tempat yang menyenangkan kan. Terus kemudian saya kemarin berpikir-pikir nih, kalau Lembe ada 30 instruktur aja diving, tapi tinggal living di sana orang lokal anak-anak yang abis SMA nggak bisa ngapa-ngapain, dia jadi instruktur dive. Nah kalau saya itu kan senangnya snorkeling, kalau diving kan agak itu, tapi kalau mereka ready di sana, ketika kita datang berapa, kita nggak usah charge mahal-mahal, mereka cukup dapat 100.000 dari usaha mereka 1 jam nemenin kita, tapi kita bisa terjun di pinggir-pinggir gitu. Itu pasti banyak yang datang, believe me deh. Maksudnya orang lokal pun misalnya pasti anakmu atau siapa, gue mau ke Lembe coba diving di situ sebentar gitu kan. Dan itu jualan, Swin. Kan berapa sih penduduknya Sulawesi Utara sekarang? Penduduk di Sulawesi Utara mungkin 3 juta. Sekitar kurang 3 jutaan. Kurang lebih. Kalau ke Ke pemilih 1 juta lebih. Iya, Manado anggaplah misalnya 800.000 ya. Belum. 600.000, misalnya 1% berapa? 60.000. 60.000 1 bulan ke Lembe kali 100.000 berapa? Kita mah nggak usah bermimpi-mimpi mau dapat duit atau gede atau proyek triliunan, enggak. Tapi kalau kita atur, oh ini hari ini 100, besok udah 1.000 ternyata. Itu bisa kok, Swin. Yang penting seneng banget kalau bicara Sulut, bicara tempatnya, karena udah ada jualannya. Tribuners, tentu bicara pariwisata bicara tidak akan pernah habis ya, karena banyak potensi, banyak tentu hal-hal yang baru yang ya seperti tadi diperbincangkan ya, yang ingin dilakukan, banyak keinginan, banyak dream ya. Dan ini semua tentu merupakan masukan, saran dan masukan kepada seluruh stakeholder yang tentunya berkepentingan dalam pariwisata di Sulawesi Utara. Ada pemerintahnya, ada pengusahanya, ada stakeholder pariwisata ya, organisasi-organisasi pariwisata, komunitas pariwisata. Tentu ini yang mengharapkan kita bersatu ya untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan Sulawesi Utara. Iya, benar. Dan Merdi, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, tentu seperti biasa ada closing statement. Hal apa aja yang mungkin jadi kunci dari prospek pariwisata kita di tahun 2023. Oke. Jadi Tribuners, selalu ingat bahwa kemarin itu kenangan. Hidup kita adalah hari ini. Kita nikmatin, kita rasakan, kita healing, dan kita happiness. Besok itu adalah hari yang harus kita doakan gitu. Begitu juga dengan pariwisata Sulawesi Utara ya. Hari ini kita ciptakan yang terbaik. Kemarin yang agak kurang-kurang kita coba benahi hari ini, dan kita mengharapkan besok itu akan selalu indah untuk Sulawesi Utara. Kira-kira gitu ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik prospek pariwisata Sulawesi Utara tahun 2023. Dan saya Asin Luwintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kandidat Merdi Ervina Rumincap selaku manajer senior Wagli Apps, kemudian CEO Indonesia Global Worker, peneliti pariwisata, juga staf khusus Bupati Minahasa Utara yang boleh menerima undangan kami untuk bincang-bincang soal pariwisata di studio ini. Sekali lagi terima kasih.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Tribuners.